Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk MIT-TKRW yang dimana kami adalah kelompok 7, yang dimana identitas tim sebagai berikut. Yang pertama, saya Desi Winasari Tugatorop sebagai perancang atau sebagai bagian untuk menjelaskan bagian-bagian apa saja dan gimana nanti tampilan serta fitur-fitur dan siapa saja yang bisa mengakses website ini nanti itu adalah bagian saya untuk merancang untuk bagian situ. Dan teman kelompok saya Andi Bayu dan Arya Kaili sebagai untuk melakukan pengkodean atau untuk menampilkan hasil membuat dalam bentuk kode sehingga bisa ditampilkan sebagai website dan bisa digunakan sesuai permintaan oleh mitra yang kami ambil. Nah, di sini judul project kami adalah pembuatan website belajar bahasa Inggris online atau bisa disingkat PPIO MOEC Majene. Nah, mitra yang kami ambil adalah kursus yang berada di Majene, yaitu MOEC atau Master of English Course yang telah kami wawancarai beberapa bulan yang lalu sebagai mitra kami, dan kami sudah diizinkan untuk mengambil kursus ini sebagai mitra untuk tugas ini, untuk proyek ini. Nah, latar belakangi untuk pembuatan proyek ini adalah sebagai berikut. Hal yang penting dalam sebuah situs web course adalah masalah pengolahan konten, yakni bagaimana mengimplementasikan manajemen terhadap konten yang senantiasa bertambah, juga mekanisme untuk melakukan pengarsipan terhadap konten yang sudah tidak terkini, namun mungkin masih diperlukan. Masalah-masalah ini adalah bahasan utama dalam pembuatan aplikasi English Course ini, pembuatan aplikasi webnya. Kemudian, dari masalah tersebut, diperlukan media pembelajaran yang dapat membangkitkan minat belajar dan membantu siswa untuk mempelajari sebuah materi yang ada. Yang media pembelajarannya dapat digunakan oleh tutor, salah satunya adalah menggunakan aplikasi belajar bahasa Inggris, digambarkan dengan teknologi komputer dengan fitur-fitur yang menarik, sehingga minat para siswa akan terbangun. Namun, yang terpenting adalah melalui media pembelajaran aplikasi web ini akan dapat membantu siswa memahami materi yang diberikan oleh tutor dan tentunya akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Dan melalui pembelajaran ini akan mempermudah tutor dalam menyampaikan materi pembelajaran pada siswanya. Selain itu, dengan media pembelajaran ini secara tidak langsung akan memperkenalkan teknologi pada siswa dan tutor itu sendiri. Kemudian dalam proses pembelajaran, aplikasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, di mana ide yang tidak hanya sebatas untuk melakukan upload atau download materi pembelajaran, tetapi juga memfasilitasi kegiatan diskusi atau tanya jawab antar siswa dan tutor, yang dimana kebanyakan siswanya adalah mahasiswa yang ada di Universitas Sulawesi Barat, terkhususnya mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Dan dalam sebuah forum pemberitahuan, diskusi online dan berupa fasilitas chat dan ide-ide lainnya, termasuk fasilitas online. Untuk mengetahui, jadi pembuatan aplikasi ini juga dilakukan sebagai sarana untuk mengetahui perbedaan hasil belajar bahasa Inggris antara siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis web. Kemudian perbedaan hasil belajar siswa yang memiliki komunikasi interpersonal, terbuka dan tertutup. Dan yang ketiga adalah interaksi antara pengguna media dan pembelajaran dan komunikasi interpersonal dalam mempengaruhi hasil belajar bahasa Inggris siswa. Nah, di sini alasan kami yang melatar belakangi untuk mengambil proyek ini adalah karena di masa sekarang ini sudah banyak website ataupun bahkan aplikasi untuk belajar kursus baik itu bahasa Inggris dan lain-lain yang diimplementasikan menggunakan aplikasi bahkan web dan semacamnya. Nah, di sini kebetulan dan karena juga di mitra yang kami ambil ini ada yaitu Master of English Course belum memiliki website ataupun aplikasi untuk melakukan pembelajaran bisa dilakukan melalui komputer, yang dimana yang kita tahu komputer itu bisa mempermudah kita untuk dalam proses pembelajaran juga. Jadi itulah kenapa kami mengambil mitra ini sebagai mitra yang kami butuhkan untuk melengkapi tugas ini. Dan juga pada proyek ini yang kami buat website aplikasi yang kami buat adalah aplikasi untuk dimana untuk bisa membantu tutor dan siswa
untuk memperlancar kegiatan, bisa di saat siswa tidak bisa hadir di tempat dan juga tutor tidak bisa hadir di tempat, sehingga bisa berkomunikasi dengan mudah, lebih mudah dengan website yang kami buat ini. Nah, di sini nanti ada untuk bagian tutornya, bagian siswanya juga. Jadi di situ bisa dilakukan, bisa mengupload materi dan sebagaimana macamnya. Jadi inilah alasan utama kami untuk mengambil mitra ini sebagai mitra yang akan kami bantu untuk mempermudah proses pembelajaran di kursus ini. Saya kira sekian presentasi dari saya untuk bagian fitur dan role usernya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Arya. Kemudian untuk bagian mockup system yang telah kami buat sebagian, walaupun belum seutuhnya, itu akan dipresentasikan oleh teman kami, yaitu Andi Bayu. Saya kira sekian presentasi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian role user dan fiturnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Bayu. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Desi. Langsung saja, user dan fitur. Pengguna atau user system, tutor. Seorang tutor atau pengajar dapat melakukan apapun terhadap course yang diajarkannya, seperti mengganti aktivitas yang terdapat pada course tersebut, memberi nilai kepada siswa yang mengambil course tersebut, mengeluarkan siswa yang tergabung dalam course tersebut, menunjuk non-editing teacher untuk mengajar pada course tersebut, dan lain-lain. Siswa, student, merupakan user yang belajar pada suatu course. Sebelum dapat mengikuti aktivitas pada suatu course, seorang student harus mendaftar terlebih dahulu pada course tersebut. Selanjutnya, pengajar yang mengajar pada course tersebut akan memberikan grade. Poin berikutnya, fitur masing-masing pengguna atau user. Akses fitur murid, materi. Murid dapat membaca materi pembelajaran dan juga bisa download materi yang diberikan oleh tutor, serta dapat menanyakan hal yang belum murid mengerti pada kolom komentar, sehingga dapat membantu murid lainnya untuk lebih mengerti karena komentar bersifat publik untuk murid-murid lain. Aktivitas tugas, murid akan diberikan tugas dari tutor dan fitur ini berguna untuk tugas berbekala untuk murid agar dapat mengetahui masa tugas yang berlaku. Dan murid dapat mengisi jawaban yang tertera di kolom jawaban atau bisa juga mengupload file yang berisi jawaban untuk tugas tersebut. Kuis. Murid diberikan akses kuis untuk dapat mengasah kemampuan di luar masa belajar serta menambah keseruan dalam belajar. Kelas aktif. Untuk belajar secara langsung kelas aktif, murid dapat mengakses link yang diberikan oleh tutor sehingga semua murid dapat belajar bersama secara live atau secara online bersama-sama. Poin berikutnya, fitur masing-masing atau pengguna user. Akses fitur tutor. Materi. Tutor dapat mengupload materi yang akan diakses oleh siswa. Materi yang diupload pada fitur materi bisa berbentuk file, link yang akan mengarahkan mahasiswa tersebut ke halaman link yang telah dicantumkan, video dan gambar, serta bisa menanggapi pertanyaan siswa yang ada di bagian kolom komentar. Aktivitas tugas. Sama halnya seperti pada bagian materi tutor, juga akan memberi perintah untuk mengerjakan tugas. Pemberian tugas bisa dengan memberikan berbentuk file, link video dan gambar atau hanya perintah singkat saja dan membuka akses bagi siswa untuk mengumpulkan hasil tugas. Kuis. Tutor akan memberikan kuis kepada siswa dengan bisa memberikan gambar dan menebak gambar tersebut ataupun bentuk pilihan ganda, dan kegunaan fitur ini bisa untuk membantu untuk cek kosakata siswa. Kelas aktif. Pada bagian kelas aktif ini, tutor akan dapat memantau kegiatan siswa karena kelasnya sedang berlangsung. Bisa dengan melakukan tanya jawab pada saat kelas berlangsung dengan menggunakan kolom komentar ataupun menginstruksikan siswa untuk upload file, gambar dan juga link. Penilaian. Nah, pada fitur ini akan membantu tutor untuk memberi penilaian kepada siswa yang telah mengikuti pembelajaran menggunakan website ini, dan untuk hasil penilaian akan bisa dilihat oleh siswa pada sertifikat yang akan diserahkan secara offline. Baik, terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ren Nugraha Kalili. Ya, kali ini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Saudara Bayu. Yang pertama itu adalah mockup system. Di sini di mockup system itu terdapat beberapa fitur untuk user. Pertama itu ada fitur login. Yang kedua itu ada ketika setelah login maka akan muncul masuk ke halaman dashboard. Di sini navbar yang kali ini saya tampilkan di sini itu fiturnya masih kurang dan tampilannya juga masih tidak terlalu bagus. Yang pertama itu ada di navbar bagian home, yang itu adalah bagian dashboard dan bagian-bagian beranda yang tampil di halaman awal. Yang kedua itu ada di student list, yakni untuk menampilkan semua pelajar-pelajar yang online pada pembelajaran. Yang ketiga itu ada list dari pembelajaran. Yang untuk mockupnya kali ini kita hanya menampilkan yang seperti ini saja. Dan yang terakhir itu ada fitur logout. Logout itu berguna untuk keluar dari halaman dashboard. Sekian ya, mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini kami masih perlu untuk mengubah halaman dashboard, login, dan beberapa bagian lainnya yang harus kami perbaiki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.